بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بفضلك وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kemarin kita berhenti mana ya? Halaman 74 enggak? Ada nanti kemarin enggak bawa pulpen. Nah, yang lihat begini dong, begini enggak tahu dilihat begini. Udah kasih. Ini udah jelasin tentang kuburan, caca kuburan lagi bukan. Tiga berarti. Yang paling bawah kan? Ya, baris atau 74 kan? Ya, boleh kan? Nih, terakhir masalah yang kuburin, yang jenazah. Nah, pegangan kalian. Tanah ibadah. Dari pindahin tuh, tanah dari pindahin. Dari pindahin ya. Ya, kita 74 wa'lam baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna amal ahya'i tu'radu al-mauta min alihim wa aqaribihim fa in ra'aw khairan farihu bihi wa stabsharu wa da'aw lahum bitathbiti wa istiqamati wa in ra'aw ghayra dhalika hazinu masa'ahum ma ra'awhu wa da'aw lahum bil hidayati wa taufiqi lil khairi wal amal sholihi. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu inna a'malakum tu'radu ala aqrabikum wa asyairikum min al-abwati wa in kana khairan istabshiru wa in kana ghayra dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Wa qala alaihi salatu wassalam tu'radu al-a'malu yawmal itsnain wal khamisi 'ala Allahi wa tu'radu 'ala al-anbiya'i wal aba'i wal ummahati yawmal jum'ati fa yafrahuna bi hasanatihim wa tazdadu wujuhuhum nuran wa isyraqan fattaqullaha wa la tu'zu mautakum. Khatimatu hadzal umri bi asya'a tata'allaqu bima taqaddama wa tattasilu bihi. I'lam anna al-khata yajtami'una bil barzakhi fil waqti alladhi baina nafkhataini li'annahu la yabqa fi dhalika al-waqti min al-khalaiqi illa man la yamut. Qala Allah ta'ala wa nufikha fi suri wa sa'iqa man bis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa hadhihi hiya nafkhatul ula allati yamut biha kullu hayyin min al-makhluqina wa la yabqa illa Allah al-hayyul qayyum alladhi la yamutu. Wa hadhihi hiya al-qiyamatul ula wa ba'daha al-qiyamatu asaniyatu allati yahya biha kullu maitin bi idznillah ta'ala. Wa dzalika qawluhu ta'ala summa nufikha ukhra faidahum qiyamun yanzurun wa baina khataini arba'una sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih lanjutan tentang pelajaran minggu lalu ya. Masih berkaitan dengan ziarah kubur ya. Hal-hal yang menggembirakan, yang menjadikan orang yang telah meninggal dunia ya, tentang diberitahukan pekerjaan orang hidup daripada keluarganya, teman-temannya dan kawan-kawannya ya. Wa'lam, ketahui oleh kamu wahai pembaca di kitab, kata pengarang, kata yang berhadat, anna a'mal ahya'i, sungguhnya perbuatan orang-orang yang hidup, tu'radu ala mauta, dilaporkan, dipersembahkan kepada orang yang meninggal dunia. Jadi kita punya perbuatan dilaporin kepada orang yang meninggal dunia. Ya, orang hidup, orang mati nggak lapor ke kita, ya, nggak dilaporin. Tapi ya, amalnya orang hidup dilaporkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, kepada
kepada siapa dia dikasih tahu, dilaporkan? Min ahlihim wa aqrabihim, daripada familinya, daripada kerabatnya. Siapa famili? Keluarganya, bapak, emaknya, kakeknya, ya pokoknya yang kerabat, yang famili dilaporin. Siapa yang telah mati di antara keluarga kita, siapa yang telah mati, itulah yang dapat laporan. Bapak kita, kakek kita, nenek kita, semuanya, ya paman kita, semuanya kena, ya. Fa in ra'au khairan, kalau mereka mendapati, ya pekerjaan keluarganya yang masih hidup, anak cucunya atau ponakannya, ya khairan, ya mereka mendapati anaknya, keluarga tersebut yang masih hidup berbuat baik atau perbuatan baik, barihu bihi, mereka bergembira, wastabsyaru, ya sama, mereka pada gembira semua, dapat laporan perbuatan keluarganya masih hidup, ya semua berbuat baik. Farihu wastabsyaru bihi wastabsyaru, mereka gembira. Wa da'u lahum bil tathbiti wal istiqamati. Kalau mereka melihat yang belum meninggal dunia dilaporin, ya keluarganya berbuat baik, mereka doain. Mereka doain. Jadi orang hidup, orang yang mati bisa doain orang yang mana, orang yang masih hidup. Apa yang doain hidupnya? Wa da'u lahum bil tathbiti wal istiqamati. Mereka doain agar keluarganya yang masih hidup untuk selalu ada Allah kasih keteguhan dan istiqomah dalam takwa. Ya, jadi gembira dilaporin, ya anggap mereka dilaporin, anakmu, cucumu bulan sekarang hadir majelis taklim, hadir pengajian. Ini kita laporin, ya. Kita laporin, ya, ya. Bang Ian laporin juga, laporin, ya. Haji Bahri, ya, anak ente yang bernama Maria sekarang hari pengajian, tapi dia nggak balik sore. Ketahuan ya. Bisa dilaporin, ya. Nah, Bang, dilaporin, ya siapa? Sama malaikat kepada yang meninggal dunia. Nah, jadi kalau dia lapor tersebut kan lapor kebaikan. Ini yang udah mati nggak tinggal diam. Apa? Wada awalahum bitathbiti bersama. Mereka doain agar dia tasbih, teguh dan istiqomah. Ya Allah, kasih keteguhan, tetapkan anak-anakku dalam ketakwaan pada Kau, ya Allah. Kasih mereka istiqomah dalam takwa pada Kau, ya Allah. Saya kita nggak dengar, karena doa mereka dari alam barzah. Cara gimana? Ya kita nggak tahu. Karena mereka hidup di alam barzah, ya. Jadi kalau dilaporin, ya gembira, mereka doain agar anak cucunya diberi keteguhan dan istiqomah dalam takwa, ya. Wa imra'u ghairan dzalika, tuh kalau mereka mendapati anaknya, keluarganya masih hidup, cucunya, ya perbuatan tidak bagus, jelek, ya masih ngadu ayam, burung balapan. Oh gitu, ya masih apa lagi tuh, masih godain janda, masih demen tepok mantat orang, gitu kan yang mana? Gitu ya. Bagaimana kira-kira? Ya, hazinu, ya wasau, mereka sedih lihat anak turunannya, cucunya, ya anaknya dalam keadaan berbuat dosa, mereka sedih, wasau, mereka sakit hati. Nah, paham jadinya apa tuh? Ya Allah, anak cucu begitu, ya Allah, begitu ya. Tapi mereka tidak diam, enggak. Nah, jadi gimana melihat anak turunan semua berbuat baik, kemaksiatan? Wa da'u lahu bil hidayah wa taufik. Mereka doain anaknya dapat hidayah. Cucunya yang masih mati, mereka dapat hidayah dan dapat taufik. Lil khairi wal amsal, untuk mengerjakan amal baik dan amal soleh. Ya Allah, beri hidayah kepada anakku fulan yang sekarang maksiat, beri hidayah kepada cucuku fulan yang sekarang tidak mau sholat, beri hidayah kepada mereka, kasih taufik mereka, ya Allah, agar mereka bisa beramal soleh. Didoain itu. Nah, berarti yang telah meninggal dunia sabar, ya dia sabar, lihat cucunya begitu, anak begitu, mereka doain, ya. Sekarang malu gak kira-kira? Orang tua kita yang meninggal dunia, ya doain, tapi kita nggak mau doain mereka, malu gak rasanya? Malu, ya kita doain mereka juga, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, inna a'malakum tu'radu ala aqrabikum wa asyairikum la amwati.
sungguhnya amal kalian dilaporin kepada kerabat kalian, kepada famili kalian, ya, yang telah meninggal dunia. Hampir sama mana hadisnya, tapi bentuk lafadznya lain, ya, matanya lain. Fa'in kana khairan istabsharu, ya, kalau perbuatan yang hidup berbuat baik mereka gembira, ya. Wa in ra'aw dzalika, karena mereka mendapati keluarganya, kerabatnya tersebut, anak cucunya berbuat maksiat, ya, tidak khair, syar yang didapati, ya, qalu, mereka doain. Apa doanya? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, ya Allah, jangan matikan mereka anak cucuku yang sekarang maksiat sampai Engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Itu didoain. Jangan sampai anak turunannya yang masih maksiat mati dalam bermaksiat, didoain. Ya Allah, kasih mereka hidayah, jangan Kau matikan mereka sampai Engkau memberi hidayah kepada mereka, ya Allah. Didoain. Ya, kita didoain nggak tahu diri. Maksiat terus, padahal orang tua kita, kakek kita, doain kita, kata-kata apa? Allahumma tumithum hatta tahdiyahum, ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau memberi hidayah kepada mereka, ya Allah. Kama hadaitana, sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami semua. Ya, jadi doain aja. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, tuqradu a'malu yaumil itsnin wal khamis ala Allah taala. Ya, dilaporkan amal kalian, ya, kepada Allah taala, ya, pada seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Ya, dilaporkan amal kalian, ya, kepada Allah taala pada hari Senin dan Kamis, Kamis sore. Kamis sore dilaporin amal kita yang dari Senin, amal kita yang dari Kamis, ya, dari malam Jumat dilaporin sampai tadi. Kemudian nanti Kamis yang dilaporin dari Senin sampai menuju Kamis. Pokok seminggu 2 kali kita punya amal dilaporin kepada Allah Taala. Ya. Wa tu'radu al-anbiya'i wal aba'i wal ummahat yaumul Jumat. Dan dilaporkan amal orang hidup kepada nabi-nabi dan kepada aba wal ummahat. Kakek kita, bapak kita, kakek abah tuh ke atas. Ummahat, ibu kita, nenek kita, kok mak nenek kena semua dilaporin. Ya, kapan dilaporinnya? Yaumul Jumat, pada hari Jumat. Pada hari Jumat amal kita perbuatan dilaporin kepada siapa? Kepada para nabi-nabi, kepada para kakek-kakek kita dan ibu-ibu kita. Abah, bapak moyang, ummahat, nenek moyang kita ke atas dilaporin. Kapan? Pada hari Jumat. Nah, sekarang makna turadul anbiya dilaporkan kepada para nabi-nabi. Nabi Adam tahu perbuatan kita, kasih tahu Allah Taala. Nabi Nuh, Nabi Yusuf kasih tahu, ya. Ada amal umat Nabi Muhammad, dia pulang, dia lagi hari majas, hari pengajian, kasih tahu semua. Jadi dilaporin kepada nabi-nabi dan kepada orang tua, ya, pada hari Jumat. Ya, hari Jumat dilaporin, ya. Udah saja. Terus, ya, pada hari Jumat, ya. Bagaimana paya prahuna bihasanatihim, ya, mereka gembira kalau amal tersebut hanya dilaporin bentuknya kebaikan. Nah, Nabi Adam gembira dengan perbuatan kita pada saat ini. Nabi Nuh gembira pada perbuatan ini. Kenapa? Karena hari ke Jumat nanti dilaporin kita pernah berbuat baik atau ada yang berbaik, laporin. Ibu kita, nenek moyang kita gembira semua, ya. Wa tajdalu wujuhum nuran isyraqan. Wajah mereka tambah bercahaya, tambah bersinar-sinar. Kenapa? Gembira lihat anak cucunya berbuat baik. Ya, berbuat baik. Fattaqullaha, maka wahai para mukminin, takwalah kalian kepada Allah, wala tudu mautakum, jangan kalian sakiti orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya apa? Kalau kalian maksiat, dilaporin dalam keadaan maksiat, hati mereka sakit. Jadi hati mereka sakit. Ya, bapak kita sakit hati kalau kita maksiat, kakek kita demikian, nenek kita demikian. Kalau kita berbuat yang jelek-jelek, yang maksiat, kita telah menyakiti mereka. Termasuk, ya, kita nyakitin Rasulullah kalau kita maksiat, kayak gitu aja. Kita bermaksiat, nyakiti Rasulullah, nyakiti kita punya bapak, punya ibu, punya kakek, nyakiti semua. Nabi-nabi lain tersakiti juga. Karena yang mereka lihat apa?
perbuatan maksiat kita, yang dilapor perbuatan maksiat kita. Kenapa? Kita ya nggak mau bertakwa, nggak jadi orang baik. Nah, karena dikatakan apa? Wala tu'dzu mautakum, jangan kalian sakiti hati-hati orang-orang tertinggal dunia. Nah, kenapa? Jangan kita berbuat maksiat. Jadi mereka sakit hati, ya. Kalau sakit hati, ya nggak diam aja, mereka doain juga ya. Habis masalah tentang persembahan amal. Sekarang kita ke bab baru. Khatimatu hadil umuri, penutup daripada masa kehidupan seorang manusia. Bi asya tata'alaku bima taqaddama wa tatasbihi, membahas segala sesuatu yang berhubungan yang telah lalu dan yang ada berkaitan dan ada hubungan yang telah lalu. I'lam anal khalqa yajtami'una fil barzakhi fil waqti allati baina nafkhataini. Ketahuilah bahwa seluruh manusia dikumpulkan atau berkumpul di alam barzakh, ya, fil waqti allati baina nafkhataini, ya, pada saat masa antara dua tiupan trompet apa? Ya, nanti kan Israfil tiup trompet tuh, apa? Trompet kematian sama trompet kebangkitan. Nah, ini dari alam barzakh tersebut, ya, anggap kan sekarang ada orang meninggal dunia, ada yang belum. Nah, nanti kalau trompet pertama ditiup itu seluruh makhluk mati. Kecuali ada yang Allah terkecualikan nggak meninggal dunia, ada. Nah, sini waktu tiupan trompet pertama semuanya mati, ya. Sampai kapan? Ya. Ini katakan li'anahu la yabqa min dzalika al-baqati min khalaik, karena enggak ada yang tersisa di masa itu seluruh makhluk. Illa man la yamut, kecuali orang-orang yang Allah izinkan enggak mati. Orang-orang makhluk. Siapa? Nanti sebutin. Ada para malaikat yang Allah tak kecualikan enggak mati dulu. Semua manusia pada mati, ya, ada Allah tak kecualikan, ya. Kalau mana dalilnya? Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha bisuri, ketika hari ditiup trompet kematian, ya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka akan matilah makhluk yang di langit dan yang di bumi. Makhluk yang di bumi mati semua pada tiupan trompet pertama, trompet kematian, ya. Jadi Israfil sekarang lagi nunggu perintah. Israfil, ya, lagi nunggu perintah untuk apa? Niup trompet. Kapan waktunya? Ya, nanti deh. Ya, kita nggak tahu kapannya waktunya. Nah, jadi begitu ditiup trompet tersebut, semuanya mati, makhluk yang di langit dan di bumi. Illa masyaallah, kecuali ada yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki siapa? Sini sebutin ada nanti di antaranya para anbiya dan para malaikat, gitu. Macam-macam ada ulama. Ada dikecualikan, ya. Masuk katanya si Israfil belakangan, karena masih ada tugas untuk niup trompet berikutnya, untuk niup trompet kebangkitan. Apa kebangkitan? Hidupnya manusia kembali dari alam barzakh, ya, kemana? Menuju mahsyar. Nah, ditiup lagi, hidup lagi semuanya, ya. Nggak ada ketinggalan tuh. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, ya, tinggal semua pada hidup lagi. Yang mati dibakar, yang mati dikremasi, yang mati ketabrak kereta, yang mati dimakan ikan piranha. Ada nggak yang mati ikan piranha? Habis nggak? Habis. Hidup lagi, ya. Wah, itu enak tuh, mati ikan piranha. Kata gimana? Ya, hidup mau yang mati di telan apa tuh, buaya, hidup lagi. Pokoknya yang mati tadi, yang dikremasi, yang dibakar, hidup lagi. Nggak ada ketinggalannya. Terus ya. Wahadi nafkhatul ula, itulah tiupan trompet yang pertama, trompet kematian, ya. Allati yamutu biha kullu hayyin minal makhluqin, akan mati semuanya, makhluk hidup akan mati semuanya, ya. Wala yaqa billallah al-hayyul qayyum alladzi la yamut, dan tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja. Wa hadhihi hiya qiyamatul ula, itu namanya kiamat pertama, ya. Wa ba'daha takunu qiyamatus tsaniyah, setelah itu akan terjadi kiamat kedua. Kiamat pertama kematian, kiamat kedua apa? Allati yahya biha kullu mayyitin biidznillah. Kiamat kedua adalah yang mana semua makhluk yang mati, manusia yang mati bakal hidup lagi. Nah, bakal hidup lagi, ya, pada kiamat kedua. Kiamat pertama mati.
tiupan kedua semua manusia yang mati bakal hidup lagi. Biiznillah, dengan izin Allah. Hidup lagi, ya. Tadi mau yang mati di mana pun, tapi sini ada yang namanya tansyakul kubur, tansyakul ard. Ya, kuburan terbelah. Ya. Yang siapa kuburan pertama yang terbelah? Kuburan Rasulullah SAW. Kuburan pertama terbelah, bangkit lagi, kemudian para sahabatnya dan orang ahli baki dan orang-orang yang meninggal di Mekah, kemudian diikuti tempat-tempat lain. Dua terbelah, hidup lagi. Nah, kita yang di makam sini hidup, semua hidup. Ya, yang di mana orang kafir ke ini semua hidup. Ya, karena apa? Karena itu trompet kebangkitan hidup Indonesia dari mati. Ya. Terusin ya. Wadzalika qaulu ta'ala. Hal tersebut difirmankan Allah Ta'ala yang berbunyi summa nufiha ukhra. Kemudian ditiup lagi trompet tiupan yang berikutnya. Ya, fa idahum qiyamun yanzurun. Mereka semua pada bangun. Yang turun memperhatikan, ini ada apa nih? Ya, nggak bisa. Ya, dia tersebut nggak bangun, nggak bisa. Ya, kata orang kafir, qul ma ba'atsana min marqadina. Ya, hadza ma'adur rahman rasul. Siapa yang hidupkan kami dari maqad, kami lagi tidur lagi apa di tempat di kuburan kok hidup lagi. Hadza ma'adur rahman rasul ini yang Allah janjikan, sungguh benar para rasul. Nah, jadi mereka yang kafir semuanya bangun lagi, hidup lagi. Ya. Pada kabur enggak? Semuanya sama, enggak. Pocong hidup lagi, pocong enggak ada. Yang kabur belum mati, enggak ada. Semuanya sama. Enggak ada yang bilang kabur, ada mayat hidup, enggak ada yang ngomong gitu. Kok semuanya hidup aja? Semua hidup lagi, udah barang-barang hidup lagi. Enggak ada, wah kabur, ya. Ada mayat hidup, ada hidup lagi, ada orang kuburan bangun. Enggak ada yang bilang begitu. Yang semua hidup, ya paham ya? Nah, terus wa baina nafkhataini arba'una sanatan. Ya. Sini ya dikatakan antara tiupan pertama tempat kematian dan tiupan kedua tempat kebangkitan itu jaraknya masanya 40 tahun katanya. Nah, 40 tahun. Wa baina nafkhataini arba'una sanatan di jarak antara dua tiupan tersebut dua tempat selama 40 tahun. Ya, anggap tahun 1940 ya, kiamat pertama anggap deh ya, tahun 1980 40 tahun baru kiamat kedua, tiupan tempat kedua kebangkitan hidup manusia yang telah meninggal dunia ya. Ini semua bakal bangkit semuanya. Wa ammal ladzina istasnahumullah bi qoulihi ila man sya'allah. Dan adapun orang-orang yang Allah telah kecualikan tidak mati ya pada firman Allah yang berbunyi ila man sya'allah, semuanya kami matikan kecuali Allah yang kami kehendaki. Siapa itu? Faqad talafat bihim aqul mufassirin. Maka ahli-ahli tafsir ikhtilafat, mereka beda pendapat. Siapa kira-kira yang Allah kecualikan tidak mati pada saat itu? Faqilah humul malaikah. Ada yang mengatakan mereka adalah para malaikat. Apakah semua malaikat? Ada malaikat pilihan saja katanya. Israfil, Israel, Mikail dan siapa lagi itu? Israfil, Israel, Jibril, Israfil, Israel, 4 malaikat yang malaikat yang petolannya malaikat yang jenderal ya, jenderal malaikat ya. Nah, jadi Allah Ta'ala nggak matikan ya. Nah, sampai nanti kalau semuanya udah beres urusan, Allah Ta'ala tanya kepada Israel, apakah ada makhlukku yang masih hidup? Ada. Ya Allah, siapa engkau? Aku ya Allah. Cabutlah nyawamu sendiri. Jadi Israel kayak bunuh diri. Cabut sendiri. Ya, bunuh diri kan? Kan dia Israel itu apa? Cabut nyawa. Kan? Cuma yang lain udah mati. Ini gimana? Tugasnya kelar kan? Karena di akhirat orang nggak ada yang mati lagi. Orang neraka nggak mati lagi. Orang surga nggak mati lagi. Jadi mereka Israel nganggur. Nah, maka nggak ada yang Allah siapa aku? Cabutlah nyawamu. Udah, nah, mungkin nanti ada yang dikecualikan daripada malaikat. Kalau malaikat Malik dan Ridwan, malaikat penjaga neraka, ya termasuk Zabaniyah, malaikat penyiksa, Allah tak kecualikan.
Jadi emang Allah kasih tugas selama-lamanya dari awal ciptakan nggak mati-mati untuk menyiksa orang-orang neraka. Malaikat Malik ya, Ridwan penjaga surga ya. Nah ini untuk melayani orang surga. Kalau malaikat Malik dan beserta malaikat Zabaniyah, staf-stafnya yang menyiksa di neraka, kalau mereka mati, siapa yang akan nyiksa? Nah, enggak, emang ada ya malaikat penyiksa tempat Zabaniyah. Alaiha hadis asyar ya, malaikat Zabaniyah menyiksa dibantu oleh 19 asistennya untuk menyiksa orang-orang ahli neraka. Ya, siksa semuanya ya. Insyaallah Allah sama kita daripada ada neraka ya. Amin. Jadi pendapat ulama ahli tafsir beda pendapat tentang orang-orang yang telah dicurikan yang enggak mati. Ya, fakilah hum malaikat para malaikat. Wakila al-anbiya, ada yang al-anbiya. Wakila syuhada, ada yang mengatakan syuhada. Beda pendapat. Warja hadzal qaul wakila ghairu dzalik. Ini qaul yang rajih, ada yang bilang selain daripada itu. Beda pendapat ke ulama ahli tafsir. Mereka beda pendapat karena mereka pakar ilmu, ada ilmunya. Jangan kita yang bukan ahli tafsir ikut-ikutan siapa diri kita gitu. Silakan kepada ahli tafsirnya. Apa Imam Baghawi, Imam Syafi'i, ya Ibn Abbas dan lainnya ahli tafsir, udah silakan pada mereka ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju dajjalu fi ummati. Ya, Dajjal nanti akan keluar ya menuju umatku atau datang kepada umatku di akhir zaman. Ini kalau Dajjal sudah keluar, sudah turun, berarti tanda kiamat besar dimulai. Turun Dajjal. Sekarang di mana Dajjal? Allah sembunyikan suatu tempat. Turun. Karena zaman sudah terakhir, sekarang ya udah bejat, banyak udah menuju kehancuran, ya. Maka dibilang saking rusaknya dunia sekarang nih, orang-orang yang maksiat terus, Dajjal sekarang OTW katanya. Karena bilang Dajjal OTW dia udah OTW nih, karena zaman udah apa tuh? Orang-orang udah brengsek, udah maksiat, udah banyak yang nggak benar, udah yang takutnya Dajjal OTW katanya. Ada di mana? Nggak tahu, di kilometer berapa sekarang tadi. Ya di mana nggak tahu. Ya, pokoknya lagi OTW aja bilang, soalnya ya. Termasuk orang Indonesia bilang Dajjal OTW dah. Kabar kata, Dajjal ditorik, Dajjal OTW kan? OTW menuju dunia. Ya. Kapan waktunya? Mudah nanti bakal turun ya. Bayangkusu arba'ina, ya. Dajjal ngacak-ngacak dunia selama 40. Nah nanti ulama beda pendapat, apa 40 hari apa 40 tahun. Nah jadi sebutnya 40 doang, ya kata Rasul 40. Ya. Qala rawi yang riwayatkan hadis ini komentar, la adri arba'ina yauman atau arba'ina syahran arba'ina aman. Saya tidak tahu yang maksud Rasul itu 40 hari apa 40 bulan apa 40 tahun. Dia ngacak-ngacak seluruh dunia. Yang mau aman di Madinah. Madinah, kota yang Allah jaga, enggak kemasukan Dajjal. Maka kalau Dajjal mau turun, itu buru-buru ke Madinah. Dia naik Saudi kayak Garuda terserah. Ya, pokok sampai sana Dajjal enggak bakal. Dajjal menyeramkan, Allah kasih kekuatan yang hebat, sehingga orang-orang percaya Dajjal Tuhannya. Dia ada sihir Dajjal. Ya, wa fitnatid Dajjal atau sihir Dajjal. Bagaimana fitnah tersebut? Dajjal, ya orang yang percaya dia Tuhan, hidupnya makmur, kaya raya. Orang yang menentang hidupnya sengsara. Nah kan boleh nggak tuh? Nah, hebat Dajjal. Ya Dajjal, Allah kasih kehebatan apa? Ya kalau kata orang-orang yang percaya, wahai Dajjal, mana bukti kau Tuhan? Oke, kita bukti. Langit hujan. Nah berhenti, langit berhenti. Oh iya, Tuhan tuh. Kena, maka banyak yang kena sama sejak Dajjal. Nah, Dajjal, jadi diacak-acak, seluruh dunia acak-acak. Bukit Duri acak-acak, Tiba rusak, diacak-acak semuanya. Barulah semuanya, Quran semuanya. Ya, Jati Barang acak semua. Enggak semuanya kena semuanya. Semua kena semuanya ya. Bang Ian warungnya diacak-acak. Semuanya. Pokoknya semuanya diacak-acak. Oh, kalau masih kekuatan Dajjal. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya, bukan mau WTW nggak ngalamin kan dahsyat ya. Kalau kita nggak mau iman kena
Kan kita dengar wa min fitnatid dajjal. Allah menyebutkan min fitnatid dajjal, ya. Ya Allah pilih kepada daripada fitnahnya dajjal, ujian dajjal. Dan ujian. Yang percaya hidup makmur, yang enggak percaya hidup melarat. Susah. Makanya ada yang selamat, ada yang enggak. Dajjal ya. Kemudian kita enggak ngalamin ya. Ya. Jadi si periwayat ini hadis tidak mengetahui ya apa maksud Rasulullah mengatakan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ya. Setelah itu ya bagaimana lihat Dajjal udah bikin dunia berantakan, diacak-acak orang Islam orang Dajjal. Bayab Rasulullah Isa bin Maryam alaihissalam ya. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Isa turun. Allah kirim, Allah utus Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi ya, dan berapa 3 Nabi lain yang masih hidup sekarang. Nabi Isa belum meninggal dunia. Allah Ta'ala taruh di langit. Barrofa'ahu, Allah Ta'ala angkat. Wa ma sarabu, wa ma qataluh. Mereka orang-orang Nasrani bukan enggak nyalibnya Nabi Isa, mereka enggak bunuh. Ya, maka apa? Syubbihalahu, Allah telah serupakan satu orang kawannya dia dengan muka Nabi Isa. Jadi disalib. Padahal Nabi Isa, pada disalib temannya, wah ini bukan Nabi Isa, dia udah tanggung ya. Dia tanggung, ya tadi mukanya begitu, kan berubah. Ya udah, salib dengan diri deh, ya udah, paham nggak? Nah, jadi Nabi Isa Allah terangkat ke langit, Dajjal udah rusak, merajalelanya udah rusaknya udah parah nih. Nabi Isa turun bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi udah siapa Imam Mahdi? Pokoknya dari ahli bait, dari keluarga Rasul. Husain apa Hasani itu Sayyidina Hasan Husain ya, ulama belum saya jelaskan. Ya, pokoknya dari ahli bait. Ismu ka ismi. Ya, namanya seperti namaku. Namanya Muhammad juga. Ya, abangnya sama juga, Muhammad bin Abdullah. Siapa? Wallahu a'lam. Ya, gimana? Allah sembunyikan dulu. Ya, nah, jadi ini ya Dajjal turun sama Imam Mahdi untuk apa? Membunuh Nabi Isa turun sama Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal, ya, dibunuh. Ya, perang deh. Nah, Nabi Isa yang masih berjaga, masih jomblo, belum kawin, ya. Ya, setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa Allah nikahkan dengan seorang perempuan. Dan kita punya anak meninggal dikuburin di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Jadi dia siapin kuburannya. Jadi kan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kedua, satu lagi Nabi Isa. Emang Allah tak jaga? Kan bisa gak? Satu orang pejabat, ya, kita kubur itu nggak bisa, kalau tak jaga. Nabi Isa makanya udah tentu di situ. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah tentu di situ coba. Nabi Isa bisa makamnya nanti, ya. Ya, jadi menikah. Dan Nabi Isa waktu turun lagi nanti memakai syariat Nabi Isa-nya gak dipakai lagi. Memegang syariat berbentuk sama syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariatnya nggak berlaku lagi. Karena dia nabinya, dia memakai syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma sholli wa sallim. Ka'annahu urwatu bi Mas'ud as-Saqafi radhiyallahu anhu, ya, fayatlubahu wa fayuhrikahu, ya. Dia bilang ya, Nabi Isa tersebut seakan seperti orang bernama Urwah bin Mas'ud as-Saqafi, ya, yang fayatlubuhu fayuhrikahu. Dia cari Dajjal, kemudian dibinasain, dibunuh. Ya, dibunuh sama Imam Mahdi. Begitu ya sejarahnya. Kemudian apa? Ya, sini katanya juga Tsumma yanqusun nasu sab'a sinin laisa baina isnaini adawatun. Kemudian dunia aman, ya, yanqusu, ya, orang-orang hidup selama 7 tahun, tidak ada di antara dua orang permusuhan, damai semua. Ya, yang dulu teman sama teman musuhan, nggak ada lagi di zaman Nabi Isa, semua damai. Zaman Nabi Isa, zaman Mahdi, semua damai. Laisa baina isnaini adawatun, nggak ada permusuhan di antara dua orang, nggak ada. Semua damai. Ya, kenapa? Ya, yang jelek-jelek udah hilang semua, ya. Nah, kemudian summa yusillahu rihan baidatan qiblat Syam. Kemudian setelah ya manusia hidup damai semuanya, Allah telah kirim udara yang sejuk, yang dingin dari negeri Suriah, Syam, berhembus dari negeri Suriah, ya, negeri Suriah, Damaskus, ya.
Qala wa yabqa ala wajhil ardi ahadun man fil qabri mithqala dzarratin min khairin. Aw qala imanun ila qabadathu. Maka pada waktu angin berhembus tidak ada yang tersisa di muka bumi ya yang di hatinya ada iman ya kecuali mati. Jadi Allah telah matikan orang mukmin berbarengan. Ya pada akhir pada mukmin benar-benar mau kiamat nih. Ya Allah tak kirim rihan badatan, angin yang dingin yang sejuk. Orang masih ada imannya, masih hidup mati, geletak. Jadi ada yang geletak di pasar, ada yang geletak di masjid alim, ada di masjid, ada yang lagi naik motor, ada yang lampu merah, ada yang lagi dari sudut mati, ya, apalagi itu, ada yang lagi ngadu ayam mati, mati ada imannya mati. Jadi nanti yang mati banyak geletak. Nanti karena angin keluar dari negeri Syam ke seluruh dunia, pokoknya masih imannya gomblang mati. Ada yang mati lagi pelukan di pangkuan janda. Ada juga. Nanti masih ada imannya kan? Ya, imannya apalagi itu. Pokoknya sudah mati baru mati. Nah, pada mati tersebut orang kafir gembira. Yang mati semua muslim semua nih. Wah enak nih. Pertama kali nih dunia gak ada orang Islam. Dia dulu usahain supaya Islam Islam hitanya nggak bisa karena enak nih. Paham nggak? Nggak ada orang Islam lagi enak. Wah bilang tidak tahu bakal kiamat. Kenapa? Allah matikan apa? Allah Taala nggak pengen orang beriman merasakan dahsyatnya kiamat. Dimati dulu. Jangan. Kita live streaming aja. Hari kiamat live streaming inti nanti bawa pulsa, bawa data. Lihat live streamingnya. Kejadian gimana tuh? Jadi Allah matikan, Allah nggak mau sayang. Ya, jadi yang mati merasakan kiamat hanya orang kafir aja. Oh, udah, orang kafir, orang mukmin enggak. Sayang Allah Taala kita, dimatiin dulu. Dimatiin udah tadi, mati di mana-mana dulu mati. Geletak semuanya, ada imannya geletak. Udah mati, jatuh semua. Ya, dan yang bilang ada yang main burung mati. Wah. Ada yang mati kan? Lagi kakek. Iya. Lagi ngaplekin. Iya, ada yang melipat baju mati. Baju seragam mati juga. Ada macam-macam. Ya. Bos mati sebenarnya. Mau ngapain mati nggak bisa menghindar? Karena apa? Ada udara yang kayak bukan bius. Kalau bius kan bisa. Apa? Udah. Kalau ada yang orang pingsan, ini bukan pingsan, emang mati. Kalau pingsan mati, nggak mati kan? Nah, ya gitu. Dari zaman begitu, ya. Nah, kita nggak ngalamin deh. Ya, kapan? Allah alam, ya. Karena ada tahapan. Ini kalau sebentar lagi begini, ya tinggal orang kafir baru terjadi hari kiamat. Setelah apa? Setelah matahari terbit dari barat. Setelah ini, terusnya Ya'juj wa Ma'juj. Lagi ini semuanya. Bukan berarti dia masih lama, Allah alam. Kan tanda hari kiamat kecil udah pada habis. Riba merajalela, zina merajalela, durhaka sebenarnya banyak. Tanda-tanda yang kecil udah terjadi semua. Tinggal tanda besarnya aja. Nah, ini jangan macam-macam, ya. Bentar begitu, ya. Sampai sini aja dah. Kita berhenti di mana? Sumayusir aja ya. Ya, Allah